Kasus keracunan makan siang bergizi gratis kembali terjadi. Ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gejala keracunan di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat menderita gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah-muntah hingga diare, ratusan siswa dari sejumlah sekolah harus menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Harum, Jakarta Timur. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap menu spaghetti dari makanan bergizi gratis. Sekolah yang siswanya mengalami keracunan antara lain SDN Pondok Kelapa 01 37 siswa, SDN Pondok Kelapa 07 31 siswa, SDN Pondok Kelapa 09 33 siswa, dan SMAN 91 sebanyak 34 orang. Sehingga total siswa dan tenaga pendidik yang keracunan adalah 135 orang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera datang menjenguk siswa korban keracunan di Rumah Sakit Durensawit. Pramono menyatakan jika kondisi para korban sudah berangsur membaik usai menjalani perawatan. Yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi penanganan koordinasi yang cepat antara BGN dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tentunya beberapa rumah sakit yang tadi saya sebutkan alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, Pramono mengaku masih menunggu laporan dari hasil laporan laboratorium. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Belasan warga di Surabaya mengalami keracunan usai menyantap nasi hajatan di acara tahlilan. Sejumlah warga dilarikan ke rumah sakit dan sebagian lainnya menjalani rawat jalan di puskesmas. Puluhan warga Sido Kapasan, Simokerto, Surabaya ini harus menjalani pemeriksaan dan perawatan di puskesmas. Mayoritas pasien mengeluh sakit perut, muntah, dan diare. Diduga akibat keracunan makanan nasi hajatan dari acara tahlilan. Peristiwa ini berawal dari acara tahlilan pada Selasa lalu. Namun, gejala baru muncul Kamis. Bahkan, usai ditangani, kondisi sejumlah korban tak kunjung membaik meski sudah berobat. Puncaknya pada Jumat malam, belasan warga mengalami sakit dan Sabtu pagi harus diperiksa ke puskesmas. Saya udah mulai Kamis kemarin itu di Dr. Semandi, cuman nggak ada perubahan. Makanya Pak, kemarin malam itu rame di rumah. Ternyata bukan hanya saya yang kena. Mual-mual, muntah-muntah, berak-berak, pusing, badan panas. Terus waktu makan ada rasa yang beda nggak Mbak? Nggak ada. Enak aja ya? Enak-enak. Bau? Enggak. Bahkan, beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan lainnya menjalani rawat jalan karena mulai membaik. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, pihak puskesmas masih melakukan penyelidikan dan uji sampel makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dendam lama, warga dua kampung di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Sejumlah orang terluka dan satu motor terbakar kemudian dibuang ke kanal. Sebuah motor terbakar dampak tawuran yang terjadi di kawasan Sadang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam di akses masuk antar kampung yang saling bertetangga. Dua pemuda terluka terkena tebasan hingga jari kaki putus, sedangkan satu lainnya tertancap busur panah di lengan. Secara garis besarnya, dari Macini menyerang ke RK4, sehingga korban ada satu yang ditebas kaki kirinya. Yang menyerang itu ada yang ketinggalan motornya, sehingga dibakar sama warga. Setelah itu dari RK4 juga menyerang, sehingga korbannya juga ada satu yang kena lengannya busur dan sudah dirawat di rumah sakit dua-duanya. Motifnya apa? Hasil pemeriksaan, tawuran disinyalir akibat dendam lama antar kampung yang tak kunjung usai.
Polisi terus berjaga dan korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Akibat selang regulator gas bocor, ledakan terjadi di kafe di Depok, Jawa Barat. 4 pekerja luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Udah besar nih, udah alarm kebakarannya. Sebuah kafe terbakar dan porak-poranda. Kebakaran ini terjadi imbas dari ledakan gas dari arah belakang. Ketika polisi datang dan olah TKP, ledakan gas dipicu dari bocornya selang regulator. Sebelum terjadi ledakan, sejumlah pegawai sempat mencium adanya kebocoran gas dari area dapur kafe. Dari 4 korban, yakni 3 pegawai mengalami luka akibat pecahan kaca. Sementara 1 korban lainnya mengalami luka bakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok. Korbannya karyawan kafe tersebut 4 orang, 3 orang pria luka ringan dan 1 luka sedang. Lukanya luka apa bang? Luka bakar atau? Yang luka ringan mungkin terkena serpihan kaca dari ledakan. Yang luka sedang ada luka bakar di bagian muka dan tangan. Petugas mengerahkan 6 personil dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Keselamatan saat bekerja adalah mutlak dan tidak bisa diabaikan. 4 pekerja proyek pembangunan gedung tewas dan 3 lainnya sesak napas diduga akibat menghirup gas beracun di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Proyek pembangunan sebuah gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. 4 pekerja tewas dan 3 lainnya mengalami sesak nafas, diduga akibat menghirup gas beracun saat terjatuh ke dalam tempat penampungan air bersih. Korban tewas bernama Yana Nugraha, warga asal Subang, Mawi asal Cianjur, Tatang Sonjaya asal Subang, dan Muhammad Fauzi, warga Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula ketika 4 korban diperintahkan oleh mandor untuk menguras tangki penampungan air bersih yang berada di basement gedung. Saat membuka penutup tangki, para korban tiba-tiba terjatuh ke dalam 3 meter. 3 pekerja lain yang mencoba menolong justru ikut terjatuh karena tidak menggunakan perlengkapan pengamanan. Setelah dievakuasi dari dalam tangki, korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bilang ada yang jatuh, ada yang itu kan 4 orang ya. Saya kira mau jatuh dari atas, bukan gitu. Ternyata Dari gas itu, duganya dari lubang gas, Pak ya? dari lubang gas katanya. Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa yang menangani kasus ini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan 3 orang saksi. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berawal dari mobil saling senggol, 2 pengemudi cekcok di ruas tol akses pelabuhan arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keributan membuat kemacetan karena kedua mobil berhenti di bahu ruas tol. Viral dalam video amatir yang direkam warga, salah satu mobil menyenggol mobil-mobil lain hingga terjadi saling pepet. Belum diketahui pasti apa penyebab keributan, diduga dipicu konflik dan emosi di jalan. Salah satu pengemudi sempat turun dan terlibat tarik-menarik dengan pengemudi mobil lainnya. Sempat terjadi kemacetan akibat keributan ini. Aksi ini sangat membahayakan pengemudi lain. Pemirsa, mobil pickup mengangkut rombongan pengantin masuk ke jurang di Bangkalan, Jawa Timur. Mobil pickup diduga tak kuat menanjak, tergelincir masuk jurang. Belasan emak-emak dievakuasi ke kawasan Kebun Jati usai mobil pickup yang ditumpanginya masuk ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Desa Tlokoh, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Akibat kecelakaan ini, pickup nyangkut di lereng terjal sisi kanan jalan. Kecelakaan berawal saat pickup melintasi jalan desa yang sempit dan menanjak hendak menuju acara pernikahan di desa lain. Namun, saat memasuki jalan menanjak, kendaraan tidak kuat akibat kelebihan muatan
serta kondisi kendaraan yang tidak baik. Akibatnya, mobil mundur perlahan lalu tergelincir ke sisi kanan jalan. Beruntung para korban hanya mengalami luka-luka dan segera ditolong warga, termasuk mengevakuasi pikap kembali ke jalan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut bisa kita hindari. Karena kendaraan bak terbuka itu diperuntukkan untuk mengangkut barang. Pihak kepolisian menyatakan, selain dilarang penggunaan mobil bak terbuka mengangkut penumpang, juga rentan menyebabkan kecelakaan. Karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan mengangkut barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Hajatan pernikahan berujung maut terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Kelompok preman mengeroyok orang tua mempelai wanita karena tak diberi uang Rp500.000. Suasana bahagia resepsi pernikahan di Kampung Cikadu, Desa Kertamukti, Kabupaten Purwakarta mendadak berubah menjadi duka. Tangis histeris keluarga langsung pecah saat tuan rumah hajatan ambruk usai dikeroyok sejumlah preman di tengah acara pernikahan anak perempuannya. Insiden bermula saat acara resepsi sedang berlangsung. Di tengah keramaian datang sejumlah pria yang diduga preman dan memaksa meminta uang kepada korban. Korban sempat memberikan uang sebesar Rp100.000. Namun tak lama berselang datang lagi kelompok lain yang kembali meminta uang dengan jumlah lebih besar, yakni Rp500.000 yang langsung ditolak korban. Penolakan tersebut diduga memicu emosi para pelaku. Mereka kemudian membuat keributan dan langsung mengeroyok korban di hadapan keluarga dan tamu undangan. Meski sempat mendapat penanganan medis, namun nyawa korban tak tertolong. Pertama dikasih, yang kedua minta 500.000, ya dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Pihak kepolisian dari Polres Purwakarta yang menerima laporan langsung mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap cucu Mpok Nori, Dwinta Anggari. Dalam rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya, pelaku memperagakan 45 adegan yang dipicu cemburu buta. Adegan demi adegan diperagakan oleh tersangka dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Dwinta Anggari yang merupakan cucu komedian Betawi Mpok Nori. Demi keamanan, rekonstruksi dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Pelaksanaan rekonstruksi ini penting dilakukan untuk menggambarkan kronologi kejadian secara detail dan utuh. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Awalnya, tersangka melakukan pengamatan hingga terjadi keributan yang membuat korban mengusir tersangka. Puncaknya, pada adegan ke-21, tersangka yang merupakan suami istri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Selain tersangka, penyidik menghadirkan 2 saksi pengganti dalam rekonstruksi ini. Kedua saksi merupakan orang yang pertama kali menemukan jasad korban di dalam kamar kontrakan. Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat di adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bahan untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Dari hasil rangkaian penyidikan, tersangka dijerat pasal pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Komplotan pelaku curanmor terekam kamera CCTV melepaskan tembakan saat temannya ditangkap warga usai mencuri motor di rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Kedua pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian motor bersenjata api terjadi di Jalan Cut Nyakdin, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku datang berboncengan, satu di antaranya bertugas mengambil motor. Usai berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Warga yang menyadari adanya pencurian berupaya menangkap pelaku yang terjatuh. Melihat rekannya jatuh dan tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, warga pun melepaskan pelaku yang kemudian kabur sambil membawa motor korban. Posisi ada yang ketabrak sama mobil itu. Sudah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana, Bang? Saya tekuk di lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya ya, lagi? Itu pas datang kawannya bawa tembakan. Tembak satu kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur. Kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Malam. Arus penumpang kereta api pada libur panjang peringatan Hari Raya Paskah terus meningkat. Stasiun Pasar Senen, Jakarta menjadi salah satu titik terpadat dengan ribuan penumpang hilir mudik. Kepadatan penumpang terjadi di area keberangkatan dan kedatangan Stasiun Pasar Senen. Sejak pagi hari, penumpang terus berdatangan untuk memanfaatkan masa libur panjang. Antrean pun terjadi di sejumlah titik, baik penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambahkan perjalanan kereta api dan meningkatkan pelayanan di stasiun. Berdasarkan data yang tercatat di Stasiun Pasar Senen, lebih dari 12.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen menggunakan kereta api menuju berbagai daerah selama periode libur panjang akhir pekan. Sejumlah kota tujuan favorit diantaranya Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang masih menjadi pilihan penumpang. Pemirsa, warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan momen libur panjang dengan berwisata ke Ancol, termasuk menikmati suasana keindahan pantai di Pantai Lagun. Taman Impian Jaya Ancol di utara Jakarta selalu menjadi favorit keluarga mengisi liburan. Sebagian besar pengunjung memilih Pantai Lagun untuk berwisata. Pengunjung bisa bermain pasir hingga menaiki wahana air. Atau sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun yang juga ramah bagi anak-anak. Pemirsa, pengunjung kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat membludak pada libur panjang akhir pekan kali ini. Puluhan ribu pengunjung terlihat memenuhi kawasan pantai. Puluhan ribu wisatawan memadati area Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Wisatawan menikmati liburan dengan berbagai aktivitas seperti berenang, bermain pasir, berkuda, hingga menyewa perahu pesiar menuju kawasan Pantai Pasir Putih. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran, Sarlan, mengatakan jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan sejak Jumat siang. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 56.000 wisatawan masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Dalam rangka liburan aja weekend, kan waktu kemarin lebaran gak sempet, jadi sempatnya sekarang. Tadinya mau nggak desak-desakan, ternyata malah di luar ekspektasi, ternyata lebih heboh, lebih banyak sekarang. Ramai banget. Kita dari hari Jumat kemarin sekitar jam 11, mungkin lonjakan terjadi dari setelah
Jumatan. Sampai saat ini pagi tadi jam 7 pagi dari kemarin siang itu 56.000 lebih orang masuk Pangandaran. Kepadatan wisatawan sudah terlihat dari pintu masuk area kawasan wisata. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mengantri untuk masuk. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat hingga Sabtu malam, mengingat masa libur panjang masih terus berlangsung. Untuk mengantisipasi kepadatan, pengelola wisata menyiapkan sedikitnya 8 gerbang masuk. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.